Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Farido Fuad sebagai dosen pengampu materi kuliah pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Khairul Isna Radewi dengan NIM 2108302078 akan memaparkan materi mengenai tugas UAS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Materi yang pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemajuan utuh sarjana atau profesional. Definisi pendidikan kewarganegaraan adalah suatu upaya sadar dan terencana mencerdaskan warga negara dengan cara menumbuhkan jati diri dan moral bangsa agar mampu berpartisipasi aktif dalam membela negara. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara. Demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa, secara yuridis pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi yang kedua yaitu pengertian identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang memiliki pengertian harafiah si ciri-ciri. Tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Materi yang ketiga yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya didirikan. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Materi yang kelima adalah konsep dan urgensi harmoni, kewajiban, hak negara dan bernegara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori kolerasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme adalah hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai warga negara. Materi yang keenam yaitu sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. John Locke, seorang filsuf Inggris di abad ke-17 yang pertama kali merumuskan keberadaan hak-hak alami yang melekat dalam setiap manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak milik. Sumber sosiologis merupakan penyebab berbagai guncangan dalam masyarakat saat ini. Adalah hasil dari meningkatnya permusuhan sosial budaya. Sumber politik salah satunya mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional sebagaimana ditanyakan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Materi yang ke-8 yaitu implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan demokrasi adalah pemerintah yang berjalan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Materi yang ke-9 yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat.
Materi yang ke-10 yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang, cara meninjau, cara melihat, atau cara menatap. Materi yang ke-11 yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dapat didefinisikan sebagai keadaan dinamis suatu negara yang mencangkup semua aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Sedangkan bela negara dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang melekat pada semua warga negara Indonesia. Materi yang ke-12 yaitu memahami urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ketahanan secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah materi yang ke-13, yaitu anti korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pribadi maupun kelompok. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jeratan-jeratan hukum dan memberantas korupsi dengan memperkuat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.